The Willoughbys. Film ini menceritakan tentang 4 bersaudara yang merasa bisa hidup dan tumbuh tanpa orang tua mereka. Hal itu karena orang tua mereka saling mencintai satu dengan yang lain, tapi tidak terhadap anak-anaknya. Yang kemudian membuat Willoughbys bersaudara membuat suatu rencana untuk membuat orang tua mereka terpisah dari mereka sejauh mungkin. Penasaran dengan kisah mereka menjauhkan orang tuanya? Berikut alur cerita The Willoughbys dari Revfilm. Kau bukan permen. Setelah opening yang satu ini. Dikisahkan di sebuah keluarga, tepatnya di sebuah keluarga yang harmonis, yang saling mencintai tapi bohong. Mereka dikenal sebagai keluarga Willoughbys, keluarga yang aneh, yang tersembunyi dari dunia modern di rumah kunonya. Keluarga itu terdiri dari orang tua jahanam yang memiliki 4 orang anak, Tim, Jen, serta 2 anak kembar bungsunya, The Barbany Brothers. Orang tua mereka sangatlah penyayang, namun untuk kepentingan orang tuanya sendiri, bukan untuk anak-anaknya. Yang kemudian membuat Willoughbys bersaudara menderita karena perlakuan orang tuanya. Makan pun susah, bernyanyi pun tak boleh. Pokoknya tidak boleh ada hal yang membuat orang tua mereka terganggu karena anaknya. Egois adalah bentuk sifat mereka. Ini semua salahmu. Salahku? Salahmu. Salahmu. Enak aja salahmu. Enak aja salahmu. Enak aja salahmu. Disinilah definisi orang tua durhaka terhadap anaknya. Ke gudang batu bara. Suatu hari di depan pintu masuk, terdapat sebuah kotak misterius yang membuat Barnaby dan Jane penasaran, lalu membukanya. Setelah diusut, ternyata isi kotak itu adalah seorang anak bayi. Oh, sungguh gelap dunia film ini. Kemudian ceritanya, Jen dan Barbany bersaudara mengadopsinya. Namun, Tim sebagai kakak tertua yang patuh terhadap orang tuanya pun tak setuju. Karena kehadiran bayi itu bisa membuat suasana orang tua mereka menjadi buruk. Baru diperingati, anak Dajjal ini berulah di depan orang tua Willoughbys bersaudara. Karena orang tua mereka tahu mereka mengadopsi bayi pun lantas mengusir Willoughbys bersaudara. Akui saja, mereka hanya peduli dengan mereka sendiri. Para Willoughbys yang ingin kembali di rumahnya harus memenuhi suatu syarat, yaitu membuang bayi itu. Jika tidak, maka mereka tak akan dianggap menjadi keluarga Willoughbys kembali. For your information guys, ini kali pertama mereka keluar dari rumah mereka, sampai pada mereka meninggalkan bayi itu di depan rumah pelangi dan diadopsi oleh pemilik rumah di sana. Ruth, kau bukan permen. Tuh kan anak Dajjal berulah. Setelah meninggalkan bayi yang bernama Ruth itu, mereka pun mempunyai rencana gila di pertengahan jalan. Hilang selamanya, kita bisa mengirim mereka pergi. Menjadi yatim piatu. Pulang. Operasi mereka pun dimulai. Agen perjalanan tercela. Sambutlah. Tak diduga, orang tua mereka terjebak dalam rencana mereka dan pergi begitu saja. Oh, kau adalah budak. Ayo angkat aku. Yang akhirnya membuat mereka bebas melakukan apapun di rumah. Tak lama, seorang pengasuh datang ke rumah mereka dan mencoba berinteraksi dengan Willoughbys bersaudara satu persatu. Untuk Tim, hal itu sama dengan pengambil alih kekuasaan rumah. Sedikit penjelasan tentang Tim. Ia adalah anak yang fanatik dengan semua tentang Willoughbys, terutama kumisnya. Karena itulah, Tim menolak diberi perhatian oleh si pengasuh. Makanan. Apa? Tidak, jangan. Ikut aku. Makan. Tidak. Aku tidak punya pilihan kecuali gudang batu bara. Kenapa orang tuamu mengurungmu di sini? Pengasuh itu pun mulai tahu kenapa Tim bersikap seperti itu dengannya dan mempertanyakan perihal bagaimana orang tua mereka memperlakukan mereka selama ini. Sampai pada Jen mengatakan, Oh, memungut anak yatim. Kau memungut anak yatim? Ya benar, lalu Kami membuangnya. Apa? Kemana kalian membuang bayi? sampai pada rumah pelangi.
Pengasuh itu pun mencoba menemui bayi itu. Di sana terlihat Komandan Melanov, pemilik rumah, sedang bersama dengan bayi Dajjal itu. Seperti biasa, bayi Dajjal ini pun berulah di pabrik permen Melanov. Hentikan dia sebelum dia alami gangguan gula. Dapat. Akhirnya tertangkap juga nih bayi. Melanov yang mengetahui bahwa Willoughby lah yang mengantarkan bayi itu pun mulai buka bicara, terutama dengan si pengasuh. Melanov sadar, ia mulai bahagia saat Ruth, bayi Dajjal ini, datang di rumahnya. Dari perbincangan mereka, para Willoughby menyadari bahwa seseorang tua yang mereka cari tercermin di Komandan Melanov dan si pengasuh. Hore, rumah yang sempurna. Kalian lebih luar biasa. Hingga sesuatu tak disadari mereka. Bahwa orang tua mereka masih hidup. Berapa banyak nyawa kucing-kucing ini? Di waktu yang sama, mereka kehabisan uang. Itu artinya kita harus... Pulang. Kau bisa memakai internet? Rumah kuno sudah sangat mahal sekarang. Halo, kami ingin menjual rumah kuno kami. Singkat cerita, Willoughby bersaudara dan pengasuh itu pun sampai di rumahnya kembali. Pengasuh itu pun akhirnya mendapatkan pesan suara dari orang tua Willoughby untuk melakukan sesuatu terhadap anaknya. Tim yang mendengarnya pun mencoba memeriksanya kembali di handphone si pengasuh. Geser untuk membuka. Kenapa tak berhasil? Berhasil. Pengasuh, kami menjual rumah. Dan mencoba meyakinkan saudaranya yang lain bahwa si pengasuh bekerja sama dengan orang tua Willoughby untuk menjual rumahnya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan dengan anak-anak? Dan si pengasuh telah membalasnya. Akan kuurus mereka. Apakah kau mau diurus? Aku tak mau. Tak lama, tukang gadai pun datang di depan rumahnya dan memasang iklan penjualan rumah. Oh, tentu tidak. Di malam hari itu, tim pun berusaha mengurung si pengasuh di kamar dan mencoba melaporkan si pengasuh di Departemen Layanan Anak Yatim. Oh. Halo, laporkan pengasuh jahat. Willoughby yang tahu rumah mereka akan dijual pun memulai operasi untuk mengusir para customer esok pagi. Pagi pun tiba. Akhirnya para customer datang dan mulai memasuki rumah Willoughby. Disinilah perang Willoughby dimulai. Semua customer pun kapok dan tidak ada satupun yang membeli rumah tersebut. Sampai pada mereka tahu jika niat pengasuh sebenarnya baik. Ia hanya ingin melindungi anak-anak Willoughby dari orang tua mereka yang berniat menjual rumah mereka. Tim, aku mungkin bekerja untuk orang tuamu. Tapi aku tidak tega hancurkan hati aneh kalian. Pengasuh, peluk. Kemari, kepala jamur kecil. Peluk kami. Tim, kau baik-baik saja? Oh, bocah kurus. Di waktu yang sama, Departemen Layanan Anak Yatim datang ke rumah mereka. Kita harus pergi sekarang. Sama, ayo, jangan panik. Pengasuh itu pun akhirnya tahu tim mempunyai niat yang jahat terhadapnya. Tim melaporkannya untuk ditangkap, yang membuat Linda, lebih tepatnya, pergi dari rumah itu. Pengasuh. Tim yang sadar bahwa sebenarnya Linda adalah orang yang baik, membuat kesalahpahaman, dan akhirnya semua Willoughby dipisahkan karena perbuatan tim. Aku tidak bermaksud. Kau bohong tentang pengasuh. Itu orang tua kita. Kau orang jahat tanpa kumis. Jangan. Kau akan mengalami masa kecil standar. Secara resmi, kalian yatim. Aku tak mau pergi. Jane. Setiap dari anak terpisah, diadopsi oleh orang tua yang berbeda. Tim yang menyesal pun ingin kehidupan Willoughby-nya kembali. Beberapa kali kabur dari orang tua yang mengadopsinya dan tiba saat ia melihat rumahnya sendiri yang sedang digusur. Sampai pada peran si kucing yang menghentikan Linda di bus. Akan kuhentikan busnya.
Karena si kucinglah, Linda melihat topi Tim tergeletak di jalan yang kemudian membuat Linda ingin menyelamatkan para Willowbees. Ini bagus, bukan? Pasti seru. Pertama, Linda mencoba membebaskan Tim di Departemen Layanan Anak Yatim dan menyadarkan Tim bahwa Tim masihlah mempunyai keluarga. Akhirnya Tim dan Linda mulai keluar dari Departemen Layanan Anak Yatim. Kau tahu, senang melihat Linda mengambil inisiatif. Satu persatu Willowbees kembali bersatu. Setelah berkumpul, mereka sadar jika mereka tidak ingin dikejar oleh Departemen Layanan Anak Yatim lagi, mereka harus membawa orang tua mereka kembali, yang akhirnya membuat mereka memiliki suatu rencana menuju pabrik permen. Ya, membuat balon udara untuk pergi ke Switzerland. Dia yang naik tidak bisa turun. Saat Melanov dan Linda sibuk dengan Ruth, para Willowbees dengan sengaja berangkat tanpa mereka. Kita juga yang membatalkan itu. Di lain sisi, orang tua mereka pun sampai di destinasi terakhir mereka, mendaki Gunung Salju. Singkat cerita, di ketinggian gunung, orang tua mereka terperangkap di sana. Kali ini mereka benar-benar tidak hoki lagi seperti kejadian sebelumnya, membuat mereka malah berciuman satu sama lain. Yikes. Hingga sampainya para Willowbees di sana yang memulai mendaki. Sedikit terjadi masalah di sana, namun itu tak masalah bagi mereka. Ayo. Dengan balon udara, mereka sampai di ketinggian dan menemukan benang sutra yang biasa ibu mereka rajut. Di sana, mereka pun mulai mencari orang tua mereka di tebalnya salju gunung kala itu. Satu persatu tumpukan salju dibuka, yang akhirnya menemukan mereka terhadap kedua orang tuanya. Orang tua mereka pun akhirnya diselamatkan oleh anak-anaknya. Seorang ibu dan seorang ayah. Dan tak disangka, sifat dajjalnya masih melekat pada mereka. Mereka begitu saja meninggalkan para Willowbees di atas gunung. Semua tekad tak terbayarkan. Mereka yang terjebak di badai salju mencari cara untuk menuruni gunung. Namun tak ada cara lain selain keputusasaan menanti mereka. Tak ada jalan lain, mereka hanya bisa berpelukan di tengah badai. Tragis. Tidak berakhir seperti ini. Benar kan? Harapan mereka pun kembali saat Linda, Melanov, dan tentu saja si Ruth menyelamatkan para Willowbees. Linda dan Melanov menyayangkan akan perbuatan orang tua mereka terhadap para Willowbees, yang akhirnya membuat para Willowbees berinisiatif untuk menjadikan Linda dan Melanov sebagai orang tua mereka. Tentu saja mereka mau. Hai ibu. Aku setuju. Asik, aku juga. Akhirnya mereka mendapatkan kasih sayang yang sebenarnya dari orang tua. Mereka hanya belum menemukan hal yang tepat di dalam hidup mereka. Keluarga mereka adalah keluarga yang tidak sempurna, namun ideal. Dan itu lebih baik daripada mereka harus tinggal dengan orang tua mereka sebelumnya. Film pun diakhiri dengan nasib orang tua mereka sebelumnya. Oh ya ampun. Menurut saya, film ini memiliki dark story yang melekat. Namun di balik dark story-nya, The Willowbees juga memiliki cerita yang penuh makna. Film ini mengajarkan kita tentang apa yang kita ingin tidak selalu baik untuk kita. Dan sebenarnya yang terpenting adalah apa yang kita butuhkan. Termasuk makna dari keluarga yang tidak harus berasal dari darah, tapi orang yang peduli dan benar-benar tulus menyayangi kita. Ceritanya juga diwarnai dengan sedikit humor dan beberapa plot twist. Uniknya, film ini juga menampilkan narator dalam karakter kucing berwarna biru. Thank you for watching. Stay tune di Review. Baiklah, ya.